Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah amma ba'da. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas perseteruan antara Kyai Haji Imaduddin dengan kelompok Ba'alawi. Dari perspektif sosiokultural dan fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu untuk melihat dan menangkap arti dari apa yang tampak atau yang fenomena. Dalam konteks ini, fenomena konflik pemikiran antara Kyai Haji Imaduddin dengan kelompok Ba'alawi atau musyarakah Ba'alawi. Pemirsa yang saya hormati, fenomena dalam konteks ini secara Islam adalah ayat kauniyah. Ayat ada, ayat fakta. Dari kata kana yakunu kauna artinya ada. Maka manakala kita membahas perseteruan ini dengan fenomenologi, sama halnya membahas dengan ayat Allah yang disebut ayat kauniyah. Secara ayat kauniyah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum kausalitas atau sunatullah atau hukum sebab akibat. Jadi segala persoalan di muka bumi ini tidak lepas dari persoalan sebab akibat. Orang mengatakan adanya asap karena adanya api. Nah, dari konflik ini siapakah yang membuat asap dan siapakah yang membuat api? Nah, ini persoalannya. Misalnya, apakah yang membuat api itu Kyai Haji Imaduddin atau kelompok Ba'alawi? Karena kalau asap itu tak ada masalah, yang masalah itu api itu penyebab adanya asap. Dari tinjauan fenomenologi ayat ada, menurut saya pribadi, pembuat api pertama adalah kelompok Ba'alawi. Dicontohkan atau dilakukan Habib Bahar bin Smith dan kawan-kawan. Apakah betul ia sebagai pembuat api konflik? Ya, insya Allah betul. Insya Allah Nabi di alam akhirat, malaikat di langit, Allah di langit juga membenarkan. Apa faktanya? Faktanya saya mengutip beberapa lari kalimat yang merupakan penyebab konflik. Kalimat apa? Kalau tak salah, Habib Bahar mengatakan, 1. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. 2. Nilai satu Habib yang bodoh melebihi nilai 70 orang Jawa pribumi yang alim. 3. Habib Bahar bin Smith mencurutkan, menganjingkan, dan membabikan para alim orang pribumi. Ini 3 ya. 1, 2, 3.
Dan yang lain adalah fakta kesombongan, seakan Habib itu di atas segalanya daripada kaum pribumi. Atas dasar fakta-fakta ini tentu menjadi api yang menyala, membakar hati nurani kaum pribumi. Artinya seorang Habib Bahar mampu membakar hanguskan jutaan hati nurani pribumi. Ini akar masalahnya, soal yang mendasar. Nah, dari fakta ini ada simpulan singkat bahwa penyebab konflik utama adalah ucapan tokoh Habib yang mungkin palsu, yakni ucapan yang menindas, mendolimi jutaan hati nurani kaum pribumi. Mereka tidak tahu bahwa pribumilah yang awal mulanya menghargai, melabeli mereka sebagai Habib, sehingga rela membungkuk dan menciumi tangannya. Mereka lupa. Maaf, di belahan bumi manapun tak ada satu suku atau kabilah yang rela membungkuk dan menciumi tangan Habib, baik di blok barat atau timur atau Eropa. Nah, orang pribumi mau menghargai mereka sebagai Habib, kekasih Allah, zuriat dan nasab Rasul. Kemudian rela membungkuk, menciumi tangan mereka seperti mencium sorbannya Nabi. Tapi faktanya dia itu cucunya seperti bukan sorban Nabi, tapi sorban yang kotor dan busuk. Nah, ini persoalannya. Kemudian mereka lupa, mereka bisa hidup di bumi tertiwi Nusantara ini adalah milik pribumi dari Allah. Dan mereka lupa bisa tinggal di sini, beranak pinak, berabad-abad, berkeluarga hingga senang. Mereka lupa, seakan mereka majikan. Nah, ini persoalannya. Mereka seakan tuan dan majikan, sehingga membuat amarah jutaan kaum pribumi. Untung pribumi bukan orang yang sadis. Kalau sadis mereka digerus. Kenapa? Jutaan kaum pribumi kalau menggerus puluhan Habib ya seperti menggerus 10 ekor semut. Ini logikanya. Untung pribumi masih sadar. Karena apa? Karena masih ada para kiai, para alim yang menyabarkan mereka. Ingat bahwa para alim Jawi, para kiai Jawi pribumi sejak dulu menghargai Habib, tapi brengseknya belakangan ini Habib Bahar, Habib Rizik dan kawan-kawan seakan menindas hati nurani kaum pribumi. Ini soal yang utama. Orang mengatakan berfilsafat adalah menarik akar masalah. Maka berfilsafat dalam konteks konflik ini adalah menarik asbabul masalah, penyebab masalah. Apa apinya? Penyebab api masalah adalah Habib Bahar dan kawan-kawan. Kemudian, lantas apa posisinya Kiai Haji Imaduddin? Kiai Haji Imaduddin adalah asap yang mengepul akibat adanya api. Maka kalau kelompok Ba'alai menyalahkan itu dosa besar, melanggar hukum suratullah. Faktanya emangnya mendahului. Ini faktanya kan tidak. Jadi penyebab awal konflik ini adalah musyarakah Ba'alawi. Kiai Haji Imaduddin secara hakul yakin, secara alamul, secara fakta empiris adalah sebagai asap yang mengepul dari api rokok yang dinyalakan oleh Habib Bahar dan kawan-kawan. Atas fakta kesombongan ini, ketakaburan Habibun, maka Kiai Haji Imaduddin sebagai seorang alim
pakar agama Islam dan ahli ilmu yang lain, ia pun sadar kebetulan dia itu tokoh Banten. Ingat, Banten itu secara sosiokultural adalah tempat lahirnya para pejuang Indonesia. Seperti Ki Ageng Tirtayasa dan sebagainya, kan banyak yang melawan Portugis, melawan Belanda, itu banyak itu pahlawan di sana. Maka kelompok Ba'alawi itu main-main seakan menganggap receh, menganggap kaleng-kaleng karatan bahasa pribumi. Ya jelas tokoh Banten tidak terima. Ini kebodohan Habib brengsek itu. Banten itu gudangnya para pahlawan yang membela tanah air demi pribumi, demi NKRI, demi bangsa sendiri. Nah sementara Ba'alawi tidak punya tokoh pahlawan yang hebat, kok ngacak-ngacak. Ini lucu, ironi. Tidak logis, tidak mantik, tidak balaho, tidak indah. Dan yang fakta secara sosok historis bahwa Ba'alawi hanya punya satu nama tokoh, yaitu Mufti Betawi. Tokoh brengsek, yaitu apa? Sebagai kerja dari Belanda. Masa keturunan tokoh brengsek yang bela Belanda sombong? Ini sesuatu yang kurang logis. Kalau Kiai Haji Imaduddin logis, kakek neneknya adalah pahlawan, maka logis membela pribumi. Nah kalau Ba'alawi ada satu tokoh yang diagungkan yaitu Mufti Betawi, itu kan pahlawan brengsek membela Belanda, mendoakan Ratu Helmina. Oh sombong, ini kan sesuatu yang keliru. Kembali lagi, Kiai Haji Imaduddin sebagai orang alim bidin awbil ilmu umah atau ilmu umum, beliau mencari untuk apa? Karena beliau akhirnya tahu, menarik akar bahwa kesombongan para Habib brengsek adalah ada beberapa faktor penyebabnya. Penyebabnya apa? Mereka sombong merasa nasabnya hebat. Mereka sombong merasa dunianya hebat. Maka Kiai Haji Imaduddin mencari fakta-fakta yang membuktikan apakah benar bahwa yang brengsek itu ada nasab dengan Rasul, ada duriah dengan Rasul. Inilah. Jadi Kiai Haji Imaduddin sebagai asap akibat dari nyala api yang dinyalakan oleh Habib Bahar dan kawan-kawan, dia mencari pembuktian empiris, pembuktian ayat kauniyah, apakah betul derajat kehabibannya itu betul apa bohong-bohongan apa tipuan. Nah dari pencarian itu maka Kiai Haji Imaduddin menyimpulkan satu larik hujah apa? Ternyata keluarga Ba'alawi putus pada abad sekian tidak nyambung dengan Rasulullah, dengan zuriat Rasul. Karena apa? Munculnya Robitoh Alawiyah, lembaga penasaban itu sangat jauh dari kelahiran Nabi Muhammad. Bertiga, empat, lima abadan lah. Tidak logis kalau nyambung. Maka oleh Kiai Hijamuddin ada satu hujah. Apa hujahnya? Keluarga Ba'alawi Baniul Ba'alawi lam tarokub ila Rasul, tidak nyambung, tidak dekat dengan Rasul, jauh. Nah, ini hujah yang dilahirkan oleh Kiai Haji Imaduddin, di mana beliau mengatakan bahwa warga Ba'alawi tidak nyambung dengan duriat Rasul. Setelah menyusuri silsilahnya, misalnya dari Ba'alawi A sampai ke belakang ya, dari Z ya, ke belakang. Misalnya Rasul itu A. Nabi Muhammad A ya sebagai A. Dia Ba'alawi Z. Z ditelusuri, Z, kok putus di tengah jalan, tidak nyambung dengan duriat Rasul. Nah berarti kan mencret. Derajat pangkat kenabiannya itu mencret.
Lah sudah mencret putus sebagai hujah untuk menindas pribumi. Satu orang Habib menindas jutaan hati nurani pribumi, itu kan goblok. Habib yang tadi dicintai Allah itu pasti. Karena yang namanya kekasih Allah mesti lembut, halus, baik. Loh kok kasar kayak, maaf, kayak iblis. Ini kan salah. Nah kalau Habib itu halus kayak sehari Nabi Muhammad itu. Perangainya. Bilisani, biafali, sopun, halus, lembut. Nah ini persoalannya. Nah kemudian lebih tajam lagi yang dianggap pelecehan, penistaan. Ini ujar para Habib palsu ini. Apa? Kiai Haji Imaduddin berhujah yang kedua yang lebih tajam menohok. Apa? Kalau memang kalian antum adalah Habib asli, ayo tes DNA. Betul apa salah? Kalau antum Habib asli, pasti DNA-nya betul. Nah, hujah yang kedua itu ditanggapi oleh para Ba'alawi dianggap pelecehan, penistaan, pengaruh domba. Ini hanya cari hujah yang goblok, yang keliru. Ingat, yang namanya manusia itu ciptaan Allah, punya DNA, punya ukuran. Allah mengatakan, kulli syai'in khalaqna bil qadar. Setiap sesuatu saya ciptakan dengan ukuran, dengan qadar. Maka dalam tubuh Habib pun ada qadarnya. Mayoritas gennya, mayoritas kromosomnya itu menggambarkan duriah Nabi apa tidak. Itu bisa diukur. Ini ayat kauniyah, ini jangan main-main. Jangan dikira Kiai Haji Imaduddin mengada-ada. Ini ayat kauniyah yang hak. Hakul ayatil kauni. Ingat, inna khalaqna, maaf, kulli syai'in khalaqna bil qadar. Setiap sesuatu saya ciptakan, kami ciptakan dengan ukuran, dengan kadar. Kalau kadarnya saya, maaf, di tes DNA yang nggak ada darah atau kromosom Habib, mungkin darah manusia awul-awul. Kalau saya ngakuilah pribumi yang biasa, mungkin DNA-nya darah awul-awul. Tapi kalau Habib Bahar Semik, itu mungkin betul apa salah dia itu DNA-nya itu Nabi Muhammad. Nah yang lucu, yang kekanakan kayak anak TK ngambuk begitu baru pecah. Habib Bahar mengatakan, bagaimana tes DNA? Kalau gitu saya tantang kalian, bongkar makam Rasul. Ini goblok. Ngapa goblok? Rambut Rasul bisa menjadi sarana untuk mengecek DNA Rasul. Kemudian anak turun Rasul, cucu apa ya, Hasan Hussein, misalnya kalangan Syarifah Sayyidah, kalangan Sayyid, Syarifah dan sebagainya, yang ada nasabnya nyambung dengan Hasan Hussein, itu bisa dicontoh menjadi sampel contoh DNA-nya Rasul. Nggak usah bongkar makam Rasul yang sangat mulia, jangan. Itu terlalu goblok, terlalu emosional. Ingat, anak turun Nabi yang tergolong DNA Rasul, misalnya dari rambutnya Rasul, dites DNA ketemu, kemudian yang marga Sayyidah Syarif yang ada nyambung dengan nasab Hasan Hussein, dites DNA ternyata nyambung, cocok, itu bisa jadi sampel. Nggak usah bongkar makamnya. Itu hanya Habib Bahar yang terlalu emosional, otaknya kurang luas. Inilah soalnya. Maka saya ulangi bahwa langkah-langkah Kiai Haji Imaduddin adalah hak bi ayatil kauniyah, bi hujatul akli, bil hujatul qalbi, bi hujatul af'ali, bi hujatil alami. Itu hak. Wallah hak. Karena beliau berhujah mencari data karena ada api yang menindas hati nurani jutaan pribumi. Maka beliau yang mulia Kiai Haji Imaduddin yang lahir dari kelompok pahlawan Banten, cukup dua hujah mau meng-KO para kelompok Ba'alawi. Satu, apa hujahnya tadi? Yaitu
silsilahnya tidak nyambung dengan Rasul, putus di tengah jalan, mencret. Yang kedua, hujahnya kalau you adalah Habib asli, tes DNA dong. Dan ternyata yang rela tes DNA adalah kelompok Habib keturunan Wali Songo atau Bani Jawi, yaitu seperti Gus Pleret dan kawan-kawan. Nah ini mengapa Gus Pleret dan kawan-kawan itu mau tes DNA? Mereka pikirannya luas, moderat, terbuka, tak tertutup, tak emosi kayak Dene Habib Bahar. Maka dia itu tes DNA memang ada darahnya, darah Rasul. Nah dari fakta ini membuktikan ternyata keturunan Wali Songo justru lebih kuat tes DNA-nya sebagai zuriat dan nasab Rasul. Sedang Mbak Alawi sombong tak mau tes DNA, seakan itu hanya sarana pemecah belah fitnah. Goblok. Kalau Anda punya akal, tes DNA itu bagian dari ayat kauniyah. Kebenaran ada dari wujudul insan, wujud manusia itu ada. Ingat, Habib itu wahidul wujudul insan, satu bentuk wujudnya manusia. Minal khalaqallah, dari ciptaan Allah itu. Maka bisa diukur berapa liter darahnya, berapa liter enzimnya, berapa ribu kromosomnya yang menggambarkan zuriyah Rasul itu bisa diukur. Itu ayat kauniyah. Jangan dianggap sebagai ayat sepele. Kalau ayat kitabnya juga emangnya ada. Nas Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa kalian itu Habib. Tidak ada. Tidak ada. Ingat, dalam ayat Al-Quran, dalam sabda Nabi, sunnah Rasul, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalian itu Habib. Nah, untuk menemukan, membuktikan kalian Habib, nah itu lewat penelusuran zuriyah, silsilah, kemudian penelusuran nasab. Dan menurut saya pribadi, maaf, kalian Habib palsu itu harus ingat, untuk mendudukkan seorang Habib ada dua kata kunci. Itu menurut saya apa? Nasab dan zuriyah. Nah ingat, nasab itu menurut saya pribadi dari Taqarrubul Luhawi, dari pendekatan bahasa, nasab itu tekanannya pada hitungan, nisab. Hitungan apa? Hitungan gennya, hitungan pemikirannya, hitungan akhlaknya, hitungan perasaannya, hitungan tindak tanduknya. Itu nasab ini. Ingat, nasab itu satu kata maknanya dalam. Jadi seorang Habib harus bisa dihitung. Hitungan kromosom kenabiannya, hitungan akhlak kenabiannya, hitungan hati kenabiannya, hitungan akal kenabiannya, hitungan ilmu kenabiannya, hitungan tingkah laku kenabiannya, hitungan tindak tanduk kenabiannya, hitungan kata-kata kenabiannya, hitungan sopan santun kenabiannya. Kalau nol, yang bukan Habib. Kalau Nabi Muhammad jelas benar itu hak. Akhlak, hati, kata, dan afalnya memang kenabian. Nubuat menggambarkan kenabian. Kalau kalian coba apa yang menguatkan Habib? Dari katanya saja masa menganjingkan, membabikan orang alim. Goblok. Tidak menggambarkan zuriyah Rasul. Mengatakan satu kalimat saja tewas loh. Mengatakan bahwa Kiai Pribumi itu anjing babi itu tewas. Pangkat Habibnya jatuh ke selokan, ke got, ke kotoran tai, kotoran manusia. Kemudian satu ya, jadi satu kalimat yang tidak etis dan normatif, tidak sopan, itu menghancurkan derajat Habib dari langit biru jatuh ke selokan, ke got yang hitam. Kemudian satu lagi, satu perangai emosi, kebinatangan, kesetanan, keiblisan, seperti emosinya Habib Bahar atau Habib yang lain, itu menurut Gus Baha menjatuhkan, menggagalkan statistika sebagai Habib. Itu menurut Gus Baha. Maka begitu Habib Bahar Smith emosi meledak sampai seperti mau bakar langit, itu statistik klasifikasi
kelompok derajat kehabiban itu gagal, terhapus. Mengapa? Karena satu emosi saja itu bisa menghancurkan klasifikasi statistik Habib itu menurut Gus Bahar. Jadi tolong hati-hatilah. Kalau antum mau menjaga sebagai Habib, mulai sekarang harus tobat nasuha. Buktikan bahwa kalian itu Habib, terutama tes DNA. DNA itu semacam apa? Tubasiru untuk menjelaskan. Tubasiru ala nas, ya, atau yuhabiru menghabarkan pada manusia bahwa Anda benar, bukan diniati apa-apa. Tes DNA Anda itu amal soleh untuk membuktikan pemberitaan yang selama ini simpang siur. Ingat, kebenaran itu diuji silsilah, diuji tes DNA, diuji apapun, konsep Islam, konsep iman, konsep Islam mesti akan benar. Tapi kalau satu alat uji aja gagal, bagaimana mengatakan Habib? Itu soalnya. Makalah, mari kalau para kelompok Ba'alawi, Habib brengsek itu, kalau ingin jadi Habib betulan, tolong tes DNA. Itu hak, itu benar. Itu ayat kauniyah. Jangan hanya gembar-gembor saya turunan Nabi darah. Jangan. Saya ulangi. Dzurriyyat, tekanan artinya adalah keturunan gen. Misalnya gen Nabi lahir ke gen Fatimah. Maaf, gen Nabi turun ke gen Fatimah, turun ke gen Hasan Hussein, turun ke Zainal Abidin, ya, Zainal Abidin, dan seterusnya. Itu namanya dzurriyyat, keluarga turunan, silsilah. Tapi kalau bicara nisab, nasab itu sangat fatal, sangat mendalam, sangat rigid atau rinci. Maka memang alat ukur Habibnya gampang tadi, dzurriyyat dan nasab. Nasab itu jadi tekannya hitungan tadi, hitungan akhlaknya, hitungan perbuatannya dan sebagainya. Maka tolonglah, kalau mau jadi Habib betulan dan fakta, buktikan dulu gennya. Kemudian secara nasab buktikan akal, pikiran, perasaan, kata, perbuatan itu harus terhitung sebagai manusia yang mulia. Itu soalnya. Jangan sampai mengaku Habib dinisab, dihitung secara akal, hati, lisan dan perbuatan, ternyata mencret. Ini keliru besar. Saya ulangi, saya juga sebagai pribumi merasa tersinggung ucapan tadi. Bahar bin Smith menghina. Padahal maaf saja ya, ini maaf. Kalau sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, ini hukum sunatullah. Sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, pasti dan pasti mempunyai makanu sajaratun, tempat sejarah. Nah, kalau Habib Balawi, Musyarakah Balawi, tempat sejarah di mana coba? Di mana? Kantornya di mana coba? Berbuat berlaku sejarah di mana di Indonesia ini? Maaf, di Indonesia ini makan tempatnya gerak-gerik bersejarahnya Habib Balawi itu nggak ada. Nol besar. Paling yang saya tahu tadi yaitu Lutfi, maaf itu yang apa yang jadi anaknya Belanda di Jakarta. Nah, kalau maaf, kalau Kiai Haji Imaduddin itu punya makan sajarotun, jadi tempat bersejarahnya hidupnya dia di Banten. Banten asal usul datangnya para pahlawan Islam. Nah, kalau Habib Balawi sahabat coba tunjukkan satu tempat di Indonesia yang menggambarkan makan sajaratul habaib. Tunjukkan di Indonesia yang menggambarkan kiprah perjuangan Habib membela NKRI, membela pribumi. Mana coba? Dalam peta manapun saya tak pernah menemukan. Paling makamnya saja ada, tapi makan tempat sebagai kiprah perjuangan para Habib nggak ada, nggak ada itu. Yang ada justru, maaf, justru para wali dan sebagainya yang apa? Yang dianggap oleh Ba'alawi putus, tak punya keturunan. Itu justru mereka punya makan sajarotun.
Sunan Ampel di daerah Ampel, Sunan Bonang di daerah Bonang, Sunan di daerah sungai itu, Sunan Giri di daerah Pegunungan Giri, itu punya Makanul Sajarotun, itu hak berarti. Ternyata Ba'alawi CS yang ngaku Habib tidak punya tempat sejarah sepetak pun. Mana coba buktikan? Nah yang batal, para wali yang ternyata punya tempat sejarah, tempat berdakwah, tempat beramal, tempat berjuang bela agama Islam, tempat berjuang menghargai pribumi, punya tempat sejarah yang sampai hari ini dapat dicatat. Bukan hanya sekedar makam. Sunan Bayat, daerah Bayat. Nah kalau Ba'alawi apa coba? Paling kuburannya saja. Nah dari perang konteks tempat sejarah saja, Ba'alawi itu tewas, mencret. Maka sangat disayangkan kalau menghina para wali. Itu sangat. Karena apa? Kalau itu cerdas pintar, ayo berdebat, berlomba, fastabihul khairat, benal makan sajarotun, berlomba kebaikan dalam hal soal tempat sejarah. Ternyata tak ada satu tempat pun yang menggambarkan tempat antum bersejarah di Indonesia. Nah kok tega-teganya menghina pribumi, menghina para wali, ini goblok itu. Maaf, kalau Nabi Muhammad juga punya tempat sejarah. Kakekmu yang kau anggap kakek, itu maha dahsyat tempat sejarahnya. Mekah, Medina, bahkan sampai ke langit, Isra Mi'raj. Itu sejarahnya menembus langit 7 itu. Nah ente yang sejarahnya tak punya tempat di Indonesia, sok-sokan menghina pribumi, sok-sokan menghina para wali, sangat. Ini ingat kakekmu Nabiullah Muhammad Rasulullah, makan sejarahnya, tempat sejarahnya hebat. Dari Sam, Mekah, Medina, bahkan sampai ke langit itu sejarahnya. Secara empirikal, secara teori ilmu alamiah itu luar biasa. Dan ente yang tak punya tempat sejarah di Indonesia, sombong amat, terlalu tuh. Ingat, penyebab konflik utama adalah Habib Bahar dan kawan-kawan. Itulah asbabul konflik, asbabul masalah. The Firqah, perpecahan ini minal kaumul Ba'alawi, dari kaum Ba'alawi, bukan pribumi. Pribumi sudah buktikan sebagai kaum yang baik, menghargai para habib yang dulu sejak zaman kerajaan Islam. Maaf, bukan kerajaan Islam, sejak zaman abad 18-an atau awal 19-an. Loh kalian kok sudah dihargai kok, sudah dikasih hati, minta jantung, minta limpa, kemudian minta denyut nadi dan mampus pribumi. Ini kejam, sadis tuh. Sudah dikasih hati, minta jantung, minta limpa, minta nadi, minta apa lagi? Mungkin minta pinggul, sehingga biar apa? Biar pribumi mampus. Ingat, pribumi pun hamba Allah, umat Allah hargai. Jangan sampai dihina. Maaf, saya yakin bahwa Ba'alawi itu secara historis telah meniru kaum penjajah Belanda. Mengapa? Karena apa? Tokohnya ada yang jadi mufti pembela Belanda, itu faktanya. Maka meniru kelakuan para penjajah itu. Apa buktinya? Menganggap dirinya tuan, jadi pangkat Habib, merasa hebat sombong, menganggap saya itu tuan, kalian budak, kalian itu kacung. Ini goblok, kejam. Jadi secara tak langsung kelompok Ba'alawi itu telah meniru kakek-kakeknya yang membela Belanda dan meniru kelakuannya sebagai tokoh penjajah. Ingat, dalam perjalanan sejarah ada 3 kelas di bumi Indonesia. Apa kelas apa? 1 kelas penjajah namanya para Belanda, kelas 1. Kelas 2 siapa? Kelas 2 imigran Arab. Kelas 3 ada pribumi.
pribumi oleh para ahli sejarah yang nakal dianggap kelas 3, kelas ecek-erem, ya wajar karena dijajah. Kasihan tuh pribumi itu. Sejak dulu sudah ditindak secara klasifikasi kelas. Saya ulangi, penjajah Belanda dianggap kelas 1, imigran Arab yaitu mufti Belanda tadi kelas 2, kelas 3 adalah pribumi. Lah mengapa kelas 2 Arab itu? Karena dia sama-sama pendatang, imigran, batiran. Seakan mengajak batiran untuk nindas pribumi kelas 3. Naudzubillah ini. Ini dari gambaran, mungkin Allah itu menangis tuh. Tuhan menangis melihat kelas ini. Mengapa ada jutaan manusia dianggap kelas 3, rendah. Sementara Belanda dan imigran Arab seperti tuan, raja, biasa gitu. Kita yang pribumi punya tanah air diberi Tuhan dianggap kelas 3. Ini kan sudah tidak adil tuh. Tidak adil tuh. Nah, karena merasa kelas 2 imigran Arab waktu itu, maka batirannya kalau Belanda berteman dengan Belanda, digaji dan bela Belanda. Bangsa pribumi ini karena penjajah kelas 3 ditindas oleh Belanda di satu sisi dan ditindas oleh imigran Arab direndahkan di sisi lain. Ini maaf, kalau Ba'alai belajar sejarah ini sudah sadar dari dulu mestinya. Telah tega, telah kejam secara mental spiritual menjajah pribumi diam-diam, tidak ngucap. Maka apa buktinya? Buktinya waktu saya kanak sampai sekarang orang Arab itu dikatakan tuan. Ingat tuan. Tuan. Pada orang Belanda dikatakan tuan. Tuan Paderkok, tuan Paderbos. Nah kalau orang Arab tuan-tuan atau tuan Manaf, tuan Basail dan sebagainya. Ingat, sebutan tuan pun itu salah. Salah, mengapa salah? Habib mendapat label tuan yang disalahgunakan itu salah, menyebab menjadi takabur. Kecuali, maaf ini kecuali, kalau para nabi itu mendapat julukan Sayyid itu pantas. Beliau itu kelas kelangitan, seakan setara dengan Allah, maka sebagai Tuhan wajar. Kita sebagai hamba Allah menghargai Nabi dengan menyebut Sayyidina Muhammad, itu wajar, pantas. Karena kelas Nabi itu maaf di atas manusia biasa, seakan sederajat dengan Allah. Sampai ada riwayat mengatakan bahwa lafadzul Muhammad indal lafadzul Allah, di pinggirnya lafadz Allah. Itu kan menggambarkan setara. Seakan Nabi Muhammad itu mitra Allah untuk menyebarkan Islam di bumi. Maka wajar disebut Tuan Sayyidina. Nah kalau Ba'alawi sebagai Sayyid atau Tuan, apa buktinya? Maka karena mendapat julukan Habib, sombong pada kata Tuan, kemudian membudakkan, mengkacungkan para pribumi. Ini salah. Keliru besar termakan oleh perjalanan sejarah yang palsu, yang gelap, yang menindas pribumi, penjajah. Saya ulangi, bahwa hari ini secara empiris atau historis, para Ba'alawi telah keliru besar meniru penjajah Belanda sebagai seorang tuan. Menindas kaum pribumi yang seakan dianggap kelas 3. Antum yang merasa kelas 2 seakan rela hak. Tapi ingat, klasifikasi ini bukan klasifikasi Allah, bukan klasifikasi atas dasar sabda Nabi, tapi klasifikasi buatan manusia. Manusia yang gampang salah dosa nggawe klasifikasi. Misalnya apa? Orang Belanda putih, bagus, hidung mancung kelas 1, rambut pirang kelas 1. Orang Arab mungkin ada yang putih, mancung ini kelas 2. Ini kan kelas dohiriyah. Orang Jawa saya pesek, rambutnya mungkin botak, kering, keriput, kelas 3. Ingat, klasifikasi dalam teori sejarah itu adalah buatan manusia yang kejam, sadis, membunuh hak asasi, membunuh kesetaraan manusia.
Nah, rupanya Ba'alawi CS termakan oleh apa? Kelinden roda sejarah yang palsu, yang semu, yang buatan manusia ansih, buatan manusia yang jahat tok. Bukan firman Allah, bukan sabda Rasul. Ini ingat dicamkan. Jadi sekali lagi bahwa Habib, kelompok Habib Alawi termakan oleh konsep sejarah yang palsu, buatan manusia apa? Merasa kelas 2, temannya Belanda yang kelas 1, maka sekarang menjajah. Belanda sudah pergi jauh 100 tahunan atau kurang dari 100 tahun, sudah lama kita merdeka, kok ente baru-baru ini muncul lagi seperti wajah Belanda, perkataan Belanda, ucapan Belanda. Apa jawabannya? Saya juga mendengar dalam TikTok. Saya itu Tuhan, kali itu kacung-kacung pribumi. Astagfirullah. Mengatakan kacung berarti memperbudak pribumi. Mengatakan saya itu Tuhan. Astagfirullah, ini kalimat-kalimat yang kurang ajar ini. Jumlahnya itu nggak seberapa, saya total nggak sampai puluhan juta, 50 juta, tapi seperti raja. Nah ini Habib brengsek palsunya di sini tampak. Saya yakin dan yakin Allah dan Nabi di alam saya itu nggak rela kalian seperti itu. Kalau nggak percaya, buktikan Nabi hari kiamat. Saya berani bersidang depan Tuhan, mewakili pribumi. Saya tantang kalian. Kalau antum merasa benar, saya rela sidang di hari kiamat. Nanti saya obrak-abrik kalian di sana. Aja gini. Kalau nggak menghargai Habib, kalau nggak ini tidak masuk surga, saya rela masuk neraka demi kebenaran ini, fakta ini. 1000 neraka saya tantang. Ingat Habib Ba'alawi, jangan 1 neraka, 1000 neraka saya tantang. Asal kalian benar hak. Tapi kalau kalian salah, kalian yang masuk neraka. Ini saya tantang. Jangan mengatakan kalau nggak ngarai Habib, kalau nggak hormat Habib, aja berharap masuk surga. Saya tantang. 1000 neraka Tuhan saya tantang untuk berdebat di hari kiamat. Di yaumil mizan, di yaumil kiamat. Antum wa ana masalatul Habibul au masalah pribumi. Membahas masalah Habib pribumi. Jangan sombong. Saya masuk neraka nggak jadi apa kok. Asalkan memang itu saya kelas salah, tidak benar. Untuk apa saya salah masuk surga? Itu kan nggak adil, Allah nggak adil. Tapi ingat, kalau kalian yang salah, kalian yang masuk neraka. Sekalipun kalian punya duriah Nabi atau Rasul. Ingat, hakul wal bayin, hakul wa badilun bayinun. Kan ada kalimat itu. Benar dan salah itu nyata, fakta, katon. Nggak usah banyak-banyak argumen, nggak usah bersembunyi pada bahwa kalau nggak menghargai Habib, kalau nggak menghormati Habib, tak masuk surga. Saya tantang ini neraka. Saya nggak butuh surga kalau memang saya salah. Ini dengarkan. Barangkali ada sejuta Ba'alawi. Saya tantang 1000 neraka Allah. Dalam konteks ini, konflik Habib, kelompok Ba'alawi dan Kiai Haji Imaduddin, saya tantang neraka Allah untuk berdebat. Jangan kalau hari ini syukur debat, ayo. Kalau hari ini enggak, di hari kiamat. Nanti saya obrak-abrik. Bahkan Allah saya tuding. Allah, mengapa kau menciptakan ribuan Habib yang hanya menindas? Menciptakan ribuan Habib palsu yang hanya menindas pribumi. Lantas gimana hak-hak saya sebagai hamba engkau? Ini kan, ini jangan sombonglah dengan hujah. Seakan mencari hujah pembenaran diri. Kalau enggak menghargai Habib, kalau enggak sayang Habib, kalau membina Habib, kalau menyalahi duriat Habib, jangan harap masuk surga. Saya tantang 1000 neraka Allah saya siap dibakar di sana. Asal antum benar.
Tapi ingat, kalau saya pribumi, Kiai Haji Madu itu benar, antumlah yang masuk neraka. Saya sebagai orang beriman telah memenuhi syarat. Saya percaya yakin bahwa Allah itu hak, Muhammadul hak itu. Tapi ingat, kebenaran Nabi Muhammad itu jangan jadi pembenar antum, jangan. Kecuali kalau antum Habibullah sejati, Habib yang baik, tulus, memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, patorah, saya baru menghargai. Ingat, dari konsep sidik aja kalian tidak benar, tidak jujur. Maaf. Dari konsep sidik, sifat Nabi, kalian nggak jujur, nggak benar. Itu nyata, hak, Allah. Kemudian dari konsep patona, sifat Nabi yang kedua, terpercaya. Kalian itu pendusta, nggak bisa dipercaya. Bohong. Palsu. Dari sifat yang ketiga, tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan sesuatu yang benar. Dan tabligh itu mendidik, memimpin, membimbing, itu tabligh. Jangan dianggap sepele. Nabi punya sifat tabligh, mendidik, memimpin, membimbing. Orang bodoh jadi pintar, orang salah jadi benar, orang sengsara jadi bahagia. Itu tabligh. Loh, kalian tablighnya mencong, ngaku duriah Rasul. Kalian itu tidak bisa mendidik, tidak bisa memimpin pribumi menjadi baik, menjadi soleh. Kalian itu mengacak-acak, menghancurkan. Bukan tabligh itu, menjajah. Jadi dari sifat tabligh Nabi, kalian jauh dari seperti langit dan bumi. Ngakunya duriah Rasul. Sifat Nabi yang tabligh nggak kalian tiru. Dan yang keempat, sifat Nabi itu cerdas. Karena cerdas bisa ngitung nasab, bisa ngitung gen, bisa nyusuri silsilah, bisa melihat sejarahnya habaib di mana, sejarahnya wali di mana, siapakah itu Kiai Haji Imaduddin. Itu karena cerdas. Loh, kalian seperti bodoh, tidak tahu sejarah, tidak tahu silsilah, secara sosial kultural, tidak tahu derajat Belanda kelas 1, ada kelas 2, kelas 3 itu tidak tahu kok, ngacak-ngacak. Jadi untuk jadi kelas Nabi itu harus punya sifat cerdas. Kalau kalian cerdas, mampu membaca kitabullah, ayat kitabiah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu mencakup ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, perlahan keamanan. Itu ayat kauniyah, sangat kompleks itu, sangat rumit. Kalian membahas satu ideologi saja mencret. Maaf, kalau kalian ideologi yang Islam itu bukan begitu caranya. Kalau kalian budaya Islam bukan begitu caranya, itu namanya bukan budaya, kebiadaban itu. Ya? Jadi yang terakhir faktor cerdas itu harus dimiliki oleh Nabi, harus, karena nyatanya Nabi memang cerdas, mampu berdebat melawan Yahudi sampai menang terus, nggak pernah kalah. Karena cerdaslah kalian yang otaknya mungkin seperti sawah yang busuk, mengaku duriah Rasul. Coba merenunglah, silakan kalian berkumpul para habib membahas sifat Nabi yang keempat itu. Nabi punya sifat 4, sidik, amanah, tabligh, patonah. Sudahkah setiap anggota Habib, setiap anggota Robitul Hawaliyah mencerminkan ekuivalen sama nilai dengan sifat Nabi yang keempat itu? Kalau mencong, kalau mencret, jangan sombong, jangan takabur, jangan menindas hati nurani pribumi, jangan. Nah, kita busuk tuh. Ini tolonglah. Maaf, saya terbuka untuk berdebat dengan Habib dimanapun tentang konflik ini. Nanti siapa yang benar dan salah, di tempat yang terbuka, di lapangan di televisi ayo berdebat. Saya punya hajah, saya merasa sebagai pribumi yang tersakiti, nggak terima. Saya punya bukti-bukti dan data kebenaran saya di mana. Nah, kalian yang menjajah hati nurani kita kan mungkin kebenarannya masih tolol, kebenarannya itu nggak jelas itu. Faktanya disuruh tes DNA aja nggak mau. Tes DNA itu ayat kauniyah, ayat kebenaran ada, harus lakon itu.
demi kebenaran, demi kejelasan fakta, maka diuji lewat DNA. Barangkali sampai di sini saya bisa menyimpulkan bahwa segala pemikiran Kiai Haji Ma'ruf itu benar hak. Demi membela pribumi yang ditindas, maka beliau menempuh cara yang lebih ayat kitabiah dan ayat kauniyah. Nah, maka sampai di sini, menurut saya pribadi, saya tutup. Jika kalian ingin jadi habib yang asli sejati, seperti Rasul, kembali pada sifat Nabi yang keempat tadi. Kemudian bertobat pada Allah, tobat nasuha. Setelah tobat, bentuk lagi nama kehabibannya, direhabilitasi, diperbaiki. Kemudian apa lagi? Kemudian ingat, dalam setiap perkataan, maaf, pemikirannya harus benar dan baik, hatinya harus benar dan baik, perkataannya harus benar dan baik, perbuatannya harus benar dan baik. Itu baru namanya habib sejati. Habibullah wa habibil Rasul, itu baru. Inilah seakan pesan saya yang terakhir. Kalau kalian ingin jadi habib yang sejati setelah bertobat, mengakui salahnya, ingat satu, tiru secara benar sifat yang keempat Nabi, yaitu apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dua, kalian harus berpikiran benar dan baik dan hak. Dua, berperasaan, berhati, benar, baik dan hak. Tiga, berperkataan, berkata-kata yang benar, baik dan hak. Yang keempat, berbuat, bergerak, berdinamika yang benar, baik dan hak. Itulah simpulan akhir dari pembahasan saya berkenaan dengan konflik Kiai Haji Imaduddin dengan apa, musyarakah Bahlawi. Sekian saja, lebih kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.